Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap penyimpangan anak usia dini, meningkatnya angka kehamilan remaja dan kurangnya pengawasan orang tua dengan anggota kelompok sebagaimana terlampir di layar. Yang pertama, saya akan membawakan pendahuluan. Pendahuluan dimulai dengan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia membawa dampak di berbagai bidang. Salah satu dampaknya dari bidang pendidikan dengan perubahan sistem pembelajaran luring menjadi daring atau online. Dari sistem pembelajaran ini pun membawa pengaruh yang besar bagi pelajar. Timbulnya rasa jenuh dan bosan diakibatkan karena kurangnya interaksi saat belajar online daripada saat belajar offline. Karena pandemi juga menganjurkan untuk tetap di rumah, pelajar yang bosan mencari hiburan mereka di internet. Seperti yang kita tahu bahwa internet menyajikan berbagai macam hal, baik itu positif maupun negatif. Selain itu, sistem pelajaran online juga mewajarkan anak untuk bermain internet agar lebih mengenal mengenai teknologi. Hal inilah menimbulkan kurangnya pengawasan orang tua karena mengira anak mereka belajar bukan bermain atau membuka situs yang tidak semestinya. Dari situs yang mereka lihat timbullah rasa penasaran di mana mereka ingin mencoba hal yang mereka lihat. Setelah ada kesempatan keluar rumah, mereka mempraktikkan hal-hal yang mereka lihat dan mengakibatkan penyimpangan sosial. Oleh karena itu, KTI ini dibuat untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap penyimpangan perilaku anak usia dini dan kurangnya pengawasan orang tua dengan permasalahan yang timbul mengenai bagaimana dampak COVID-19 terhadap penyimpangan perilaku anak usia dini dan pengawasan orang tua. Penelitian kami berfokus kepada kehamilan pranikah yang dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah melanda Indonesia dan menyebabkan segelintir masalah. Salah satunya yakni masalah pada sektor pendidikan, di mana sistem pembelajaran terpaksa berubah secara drastis dari sistem pembelajaran tatap muka menjadi sistem pembelajaran di rumah secara daring. Sistem pembelajaran daring ini diharapkan dapat efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun, tak dapat dipungkiri terdapat berbagai masalah yang timbul sebagai efek samping. Salah satunya yakni berkurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, serta pemanfaatan waktu luang oleh anak yang lebih sering dilakukan di kamar dengan media sosial sebagai media hiburannya. Terlebih di tengah arus globalisasi di mana anak-anak mudah terpengaruh atas konten-konten yang berada di media sosial. Tak jarang konten yang mereka akses atau yang mereka lihat tidak sesuai dengan batasan umur mereka. Salah satunya seperti konten perilaku pacaran yang menyebar di media sosial. Berdasarkan hasil survei demografi dan kesehatan terkait perilaku pacaran pada masa kini, dengan target remaja wanita dan juga remaja pria, kisaran usia 15 hingga 24 tahun, didapatkan hasil bahwa pengalaman seksual pranikah mendapatkan angka yang cukup tinggi, yaitu 14%. Nah, angka ini berdampak pada fenomena yang sering terjadi di masyarakat, yaitu kehamilan remaja pada usia dini. Hal ini tentu amat disayangkan, di mana pembelajaran daring yang dilakukan oleh anak di rumah, tetapi tetap masih kurangnya mendapat pengawasan dari orang tua. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner dan studi literatur. Pengambilan data dengan angket dilakukan dengan menyebarkan angket tertutup, yaitu responden hanya perlu memilih pada kolom yang telah disediakan. Angket disebarkan melalui Google Form kepada sampel penelitian yang diambil secara acak. Untuk studi literatur, pengumpulan data dari berbagai teori yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti, dengan mempelajari dan membaca literatur yang berhubungan dengan COVID-19 dan kehamilan remaja. Selanjutnya, hasil penelitian. Pertanyaan pertama pada angket adalah, seberapa sering Anda mendengar kasus tentang kehamilan remaja selama pandemi? Dari 45 responden yang menjawab, 4 responden memilih tidak pernah mendengar, 5 responden memilih jarang, 10 responden memilih kadang-kadang, 11 responden memilih cukup sering, 7 responden memilih sering, dan 8 responden lainnya memilih sangat sering mendengar kasus mengenai kehamilan remaja selama pandemi COVID-19. Pertanyaan kedua yang diajukan yaitu selama pandemi COVID-19, adakah kasus mengenai kehamilan remaja di lingkungan sekitar Anda? 45 responden menjawab. Sekitar 17 responden menyatakan bahwa ada kasus kehamilan remaja di sekitarnya. 28 responden lainnya menjawab bahwa tidak ada kasus kehamilan remaja di sekitarnya.
Untuk pertanyaan ketiga, yaitu terdapat berapa kasus kehamilan remaja yang terjadi di sekitar Anda yang Anda ketahui? Dari 45 responden menjawab, 28 responden menyatakan tidak ada kasus kehamilan remaja yang terjadi di sekitarnya. 8 responden menyatakan ada 1 kasus kehamilan remaja di sekitarnya. 4 responden menjawab ada 3 kasus kehamilan remaja di sekitarnya. 2 responden menjawab ada 3 kasus kehamilan remaja di sekitarnya. 2 responden lainnya menjawab ada 4 kasus kehamilan remaja di sekitarnya, dan 1 responden menjawab ada 5 kejadian serupa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pertanyaan keempat, seberapa penting edukasi terkait kehamilan remaja sejak dini, dan apakah edukasi yang dilakukan di Indonesia sudah cukup baik? 45 responden yang tersedia, seluruh responden menganggap edukasi terkait kehamilan remaja sejak dini sangatlah penting. Ada 3 dari 45 responden yang menyatakan bahwa edukasi yang dilakukan di Indonesia ini sudah baik. Lalu ada 15 responden yang menyatakan edukasi mengenai hal-hal tersebut cukup baik. Kemudian ada 23 responden menyatakan edukasi yang diberikan kurang baik. Dan 4 responden lainnya menyatakan edukasi terkait kehamilan remaja sejak dini di Indonesia masih sangat kurang. Lalu untuk pertanyaan kelima, apakah Anda telah mendapatkan edukasi terkait penyebab kehamilan di usia dini? Tersedia 45 responden, dan 40 responden menyatakan sudah mendapatkan edukasi terkait, sedangkan 5 responden lainnya menyatakan belum mendapatkan edukasi terkait penyebab kehamilan usia dini. Pertanyaan yang keenam adalah, dari mana Anda mendapatkan edukasi mengenai hal tersebut? Oke, dari 45 responden yang tersedia, 5 responden ini belum mendapatkan edukasi terkait, 11 responden menyatakan telah mendapatkan edukasi terkait dari sekolah, 10 responden menyatakan telah mendapatkan edukasi terkait dari media sosial, 8 responden menyatakan telah mendapatkan edukasi terkait dari orang tua, dan 4 responden menyatakan telah mendapat edukasi tersebut dari internet, serta 7 responden lainnya mendapatkan edukasi terkait dari media lainnya. Oke, masuk nih ke pembahasannya. Oke, berdasarkan hasil penelitian, COVID-19 ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap penyimpangan perilaku anak sekolah, terlebih pada kasus kehamilan, karena sebagian besar responden pernah mendengar kasus kehamilan remaja ini selama pandemi. Oke, ini dikarenakan keharusan untuk di rumah saja membuat anak itu jenuh dan bosan, dan hanya dengan bermain media sosial lah rasa bosan itu akan hilang. Oke, dari penggunaan internet dan media sosial ini sebenarnya ada nih dampak positif dan dampak negatifnya. Dengan adanya internet, pembelajaran sistem daring yang meningkatkan intensitas belajar berselancar di internet, baik untuk kelas daring maupun dalam mengerjakan tugas. Namun, selain dampak positif yang ada nih, timbul juga dampak negatif, yaitu kemudahan untuk mengakses informasi tanpa adanya pengawasan orang tua atau orang dewasa nih, dapat menimbulkan masalah. Apa nih masalahnya? Yaitu antara lain hilangnya kontrol remaja dalam memfilter informasi yang tidak sesuai dengan batasan usia yang ada. Kerap kali, informasi tersebut justru diakses hanya karena sebab rasa ingin tahu yang tinggi dan sarana untuk mengurangi rasa jenuh dan bosan. Oke, peningkatan kasus kehamilan remaja ini sebenarnya dapat diminimalisir dengan adanya edukasi terkait pergaulan bebas di usia dini. Di Indonesia sendiri, penyebaran edukasi ini telah disosialisasikan melalui berbagai sarana yang ada, seperti internet, media sosial, sekolah, orang tua, dan lain-lain. Tetapi, tidak meratanya informasi mengenai edukasi tersebut membuat minimnya pengetahuan remaja sehingga memicu perilaku yang menyimpang. Nah, penyebab lain menurut responden, edukasi terkait pergaulan bebas ini di Indonesia masih kurang baik. Jadi, solusi yang dapat dilakukan antara lain yaitu memperdalam ilmu agama nih, bijak dalam memilih lingkungan pertemanan, membiasakan diri untuk mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti mengikuti organisasi, komunitas, seperti itu. Dapat juga kita lakukan mengembangkan hobi yang bermanfaat juga dapat menjadi solusi nih. Sedangkan solusi yang diambil oleh pemerintah adalah dengan
dengan memeratakan lagi edukasi terkait pergaulan bebas tersebut. Dari pembahasan sebelumnya, dapat tarik kesimpulan bahwa terjadi peningkatan kasus kehamilan pada usia pranikah selama masa pandemi di Indonesia. Dengan faktor penyebabnya yaitu pembelajaran dari rumah yang mengakibatkan siswa memiliki lebih banyak waktu bebas dari pengawasan lembaga sekolah, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan juga kurangnya pengetahuan tentang pendidikan seksual. Adapun cara untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan mengisi waktu luang dengan melakukan aktivitas yang positif, pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak lebih diperhatikan, dan pemerintah harus meningkatkan pemahaman pelajar mengenai pendidikan seksual agar terhindar dari kekerasan seksual.